Baik, teman-teman, kita masuk kepada sesi yang kedua kali ini. Topik yang kedua yaitu membahas tentang eksplorasi keyboard, ya. Nah, eksplorasi keyboard ini nanti kita akan membahas bagian-bagian keyboard, ya, yang ada di tombol-tombol yang ada di keyboard yang punya teman-teman juga. Rata-rata keyboard ini sama sih, ya. Yang saya punya dengan yang teman-teman punya rata-rata sama. Baik. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke eksplorasi, teman-teman, saya akan sampaikan dulu bahwasanya ada beberapa koneksi keyboard, ya. Yang pertama, koneksi keyboard ini ada keyboard serial atau PS2. Mungkin teman-teman sekarang tidak akan menemui bentuk colokan keyboard yang modelnya seperti ini. Ya, ini adalah model colokan keyboard serial, ya, atau colokan serial, ya, atau PS2, ya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu keyboard wireless. Keyboard wireless ini tidak menggunakan kabel, tetapi dia sifatnya koneksi terhadap komputer kita, terhadap PC-nya menggunakan uh, wireless, ya, menggunakan wireless. Nah, biasanya untuk yang sekarang itu sudah terpasang seperti USB, dipasang di PC kita, kemudian nanti sudah membaca keyboard atau mouse yang kita punya. Nah, kemudian ada keyboard yang koneksinya yaitu USB atau Universal Serial Bus yang seperti ini bentuknya, ya. Baik, itu kira-kira ada 3 bentuk keyboard dan koneksinya, ya. Ada 3 koneksi keyboard ke PC kita. Nah, kemudian struktur keyboard ataupun eksplorasi keyboard kita mulai, ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada tombol yang namanya tombol ketik, yaitu yang ini, tombol ketik, ya. Mulai dari baris atas ini ada QWERTYUIOP, kemudian baris tengah ada ASDFGHJKL titik koma dan kutip, kemudian baris bawah ada ZXCVBNM koma titik dan garis miring. Ini adalah tombol ketik atau typing case, ya. Nah, untuk yang gambar saya tampilkan ini adalah nama tipe keyboardnya tipe QWERTY, ya. Nah, kalau teman-teman pernah menemui, kalau di Indonesia sih rata-rata tipenya tipe QWERTY, ya. Tapi kalau teman-teman pernah menemui keyboard namanya keyboard Dvorak, ya. Nah, kalau keyboard Dvorak itu tampilannya hanya berbeda beberapa huruf saja, posisinya yang letaknya berbeda. Baik, kemudian ada numeric pad, ya. Numeric pad itu yang ini, ya, atau tombol angka, khusus tombol angka, ya. Nah, kalau nanti pada saat kita pembelajaran mengetiknya angka, kita gunakan yang ini. Karena kalau yang ini, ya, ini akan susah menggunakannya untuk pengetikan 10 jari. Karena biasanya kalau teman-teman nanti bekerja menjadi seorang kasir, teman-teman baiknya itu menggunakan keyboard numeric pad atau keyboard khusus angka saja. Ya, kemudian ada tombol fungsi atau function key, ya, ada tombol fungsi. Ini ada F1 sampai F12, ini namanya tombol-tombol fungsi, ya. Tombol fungsi ini untuk menambahkan beberapa tombol fungsi pada keyboard, ya. Tombol ini dapat dipergunakan untuk perintah khusus lah, ya. Nah, jadi ada perintah khusus, misalnya nanti kita tekan F1, maka ini adalah untuk bantuan. Kita tekan F2, munculnya apa lagi? Ya, ini adalah tombol-tombol khusus yang disetting di sistem operasi kita. Nah, kemudian ada tombol kontrol. Ya, tombol kontrol ini dia ada panah ke kiri, ada panah ke bawah, ada panah ke atas, ada panah ke kanan. Ya, kemudian ada insert, ada home, ada page up, ya, ada page down, ya, kemudian ada delete, ada end. Ini namanya tombol kontrol, ya. Nah, kemudian untuk tombol-tombol yang lain seperti shift, ini kontrol, ya, kemudian alternatif, ya. Ini adalah tombol-tombol yang dapat digunakan jika tombol ini digabung dengan
tombol yang lain. Misalnya Ctrl A, Ctrl S, Ctrl D, Ctrl R, dan lain sebagainya. Misalnya Shift F3, ya, Shift F4, dan lain sebagainya. Jadi tombol Ctrl, tombol Shift, tombol Alt ini bisa digunakan kalau digabung dengan huruf-huruf yang lain. Kemudian ada di sini tombol Escape. Ya, tombol Escape ini berfungsi terhadap sistem untuk cancel atau pembatalan. Ya, pembatalan operasi itu bisa ditekan menggunakan tombol escape. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini ada tombol insert break, ya, kemudian ada print screen, ya, ada pause break, ya, dan ini di sini ada indikator lampunya, ya. Kalau gambar punya saya ini ada indikator lampunya, ya. Nah, ada tombol untuk merekam layar, ya, ada mengunci scroll, kemudian ada pause break, ya. Nah, ini dia. Itu yang terakhir, teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk eksplorasi keyboardnya. Baik, teman-teman.